Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat. Di sini kami akan mempresentasikan sistem manajemen K3 atau SMK 3. Di sini kami akan mempresentasikan perusahaan yang kami ambil itu adalah perusahaan PT Antam. Dapat dilihat di sini ada nama kelompok kami. Langsung saja di sini kita masuk ke definisi sistem manajemen K3. Jadi definisi sistem manajemen K3. Jadi definisi sistem manajemen K3 merupakan proses pengendalian risiko dan penciptaan lapangan kerja yang aman dan produktif yang termasuk dalam sistem manajemen perusahaan. Dikutip dari Briscoe 2009, data dari ILO menunjukkan bahwa setengah dari pekerja dunia dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya, risiko cedera, penyakit dan kematian yang sangat tinggi. PT Antam menyadari bahwa sumber daya manusia sangat berperan dalam operasional perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, analisis penerapan SMK 3 di PT Antam Tbk. Yang pertama, komitmen dan kebijakan K3. Strategi perusahaan tetap berfokus pada bisnis inti perusahaan, di mana pembangunan menjadi dasar profitabilitas jangka panjang dan memaksimalkan output produksi serta meningkatkan pendapatan. Yang kedua, perencanaan K3. Memiliki beberapa unit usaha yang tersebar di wilayah Indonesia dan termaksud salah satu perusahaan di sektor pertambangan. PT Antam Tbk menyadari bahwa ada potensi bahaya tinggi dan proses operasional pertambangan. Yang ketiga, penerapan K3. PT Antam Tbk memiliki komitmen khusus yang bertugas menangani sistem keselamatan pertambangan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keselamatan pertambangan, yaitu Komitmen Keselamatan Pertambangan Antam. Yang keempat, review dan evaluasi K3. Pengawasan terkait pengelolaan dan kelayakan saran prasaran rutin dilakukan perusahaan. Pengawasan secara administratif meliputi persetujuan dokumen, laporan insiden kecelakaan, laporan pelaksanaan program K3, dokumen persetujuan, rencana kerja, laporan internal audit SMKP, dan pengecekan buku tambang. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Demi mencapai cita-cita, visi misi tujuan serta mempertahankan prinsip zero fatality, PT Antam Tbk terus melakukan upaya perbaikan seperti rutin mengidentifikasi bahaya dan risiko kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan terkait SMK 3, meningkatkan komunikasi dan koordinasi seluruh karyawan. Baik, selanjutnya struktur organisasi. Unsur pimpinan direksi, unsur pimpinan atau board of direction dikoordinasikan oleh direktur utama dan dibantu oleh 4 direktur yang memimpin direktorat. Tugas dan wewenang direksi sebagaimana dinyatakan dalam anggaran perseroan dan dirinci dalam piagam direksi yang disahkan oleh komisaris adalah untuk mengkoordinasikan tugas-tugas fungsional yang menjadi peran unsur pendukung pada kantor pusat. Direksi mengatur pembagian tugas di antara anggota direksi yang ditetapkan dalam piagam direksi dalam menerbitkan surat keputusan dan didelegasi untuk hal-hal tertentu sebagai pelaksana wewenang tersebut menjadi yang pertama, direktur utama untuk 1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai yang memangku jabatan struktural kantor pusat dan jabatan pejabat pimpinan unit-unit bisnis. Yang kedua, pengangkatan calon pegawai dan pegawai berkualifikasi sarjana. B. Direktur utama dan sumber daya manusia untuk yang pertama, pengangkatan pegawai lainnya di kantor pusat. Yang kedua, pemindahan dan pemberhentian pegawai lainnya di luar pejabat struktural kantor pusat di kantor pusat. Yang ketiga, pembinaan pegawai di kantor pusat. Yang keempat, pemindahan pegawai dari kantor pusat unit bisnis atau sebaliknya dan antar unit bisnis. Yang kelima, pembentukan tim-tim kerja internal kantor pusat atau lintas unit bisnis dan menunjukkan personilnya.
Yang keenam, pengaturan operasional sesuai dengan kebijakan manajemen bidang SDM. Selanjutnya, identifikasi bahaya. 1. Bahaya fisik. Mesin dan peralatan mesin dapat digunakan dalam praktikum atau kerja lapangan dapat menimbulkan bahaya seperti terjepit. Mesin dan bagian bergerak seperti gulinda, bor, dan mesin. Yang kedua, kebakaran. Kebakaran dapat terjadi akibat listrik bahan mudah terbakar atau penggunaan api. Yang kedua,